Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Sandrina Malakiano bisa menjumpai Anda kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Kali ini surat yang akan diulas atau dibahas adalah surat At-Takatsur. Surat yang turun di kota Mekah ini berisi kecaman terhadap orang-orang yang bersaing dalam pengumpulan dan gemerlapnya harta tanpa menghiraukan norma-norma agama. Allah juga mengecam orang yang bersaing dalam memperebutkan pengikut dan memperbanyak anak. Dan persaingan ini tidak akan pernah berhenti, kecuali bila kematian tiba. Untuk lebih jelasnya, kami ajak Anda untuk langsung saja menyimak uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, ada yang berpendapat turun di Makkah. Ada juga yang berpendapat turun di Madinah. Surah ini intinya mengecam orang-orang yang bermegah-megah, berbangga-bangga, kebanggaan yang bukan pada tempatnya dia berbangga. Yang berlomba-lomba, bersaing, memperbanyak hal-hal, walaupun hal-hal itu baik, tetapi melengahkan dia dari hal yang penting atau yang lebih baik. Mari kita lihat Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakum terambil dari kata Allahu. Allahu itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan mengerjakan dengan mengabaikan sesuatu yang lebih penting, atau mengerjakan suatu hal yang buruk dengan mengabaikan yang baik. Kata Allahu itu sebenarnya terambil, kita tahu itu apa, supaya menjadi jelas ini pengertian Allahu. Biasa kita menumbuk, ada di pedesaan orang numbuk padi, ada tempatnya kan, lesung atau lumbuk, lesung, ya, tumbuk, tiba-tiba dia berhenti karena sudah selesai tumbukannya, dia kerja yang lain, dia keluarkan itu, dia kerja yang lain, itu namanya lahu. Jadi bisa kita terjemahkan melengahkan kamu. Apa yang melengahkan itu? Menurut ayat ini At-Takatsur. Takatsur terambil dari kata kasrah, artinya banyak. Tetapi patron kata ini menggambarkan dua pihak atau lebih. Sehingga Al-Hakumut Takatsur artinya telah melengahkan kamu, perlombaan kamu dengan orang lain dalam hal memperbanyak. Tidak dijelaskan memperbanyak apa. Apa setiap memperbanyak dilarang? Kita katakan belum tentu. Apa setiap persaingan dilarang? Belum tentu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, paling tidak ada disebutkan beberapa hal yang menjadikan orang lengah. Fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Itu satu ayat. Biarkan orang-orang durhaka itu makan, bersenang-senang, dan menjadikan angan-angan kosong melengahkan dia. Ada orang punya angan-angan macam-macam. Itu sebabnya perjudian tidak boleh. Antara lain sebabnya karena orang selalu berangan-angan. Oh ini dapat ini, padahal angan-angan yang kosong. Ada orang berangan-angan. Oke deh, tidak apa-apa saya melakukan ini. Besok kan saya akan dapat itu. Itu paling tinggi di atas kertas. Barangkali di atas kertas pun tidak. Itu salah satu penyebab kelengahan. Yang kedua, penyebab kelengahan itu juga menjadikan biasa orang lengah meninggalkan sesuatu yang penting adalah tijaratun au bay'.
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang dipuji Allah karena perdagangan dan hubungan timbal balik, interaksi seperti jual beli tidak melengahkan mereka. Itu orang kalau sudah asyik dagang bisa-bisa lengah dari kewajibannya, tidak mau sholat, tidak mau, iya kan? Orang bay' itu sebenarnya jual beli, tapi jual beli itu tidak harus dalam bentuk membeli dan menjual. Interaksi itu juga jual beli. Ada orang duduk ngobrol berlama-lama berinteraksi bisa lengah. Nah, apalagi yang melengahkan? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Yang biasa melengahkan orang itu juga harta bendanya. Apalagi anaknya. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran melengahkan atau faktor-faktor yang bisa melengahkan. Nah, apalagi kalau persaingan berusaha memperbanyak ini, itu lebih-lebih bisa melengahkan. Ada orang mau kerja terus, perdagangan terus, mau perbanyak anak, nah, mau ini, itu semua faktor-faktor yang bisa melengahkan. Nah, hanya saya ingin garis bawahi, sekali lagi saya ingin kembali, bahwa sebenarnya Allah tidak melarang kita memperbanyak sesuatu. Asal itu tidak melengahkan kita. Dan yang digarisbawahinya, yang bisa melengahkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Karena itu yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, itu bagus kita bersaing. Ya kan? Karena apa yang berkaitan dengan akhirat tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Kenapa tidak menimbulkan persaingan tidak sehat? Itu disebabkan karena kenikmatan akhirat itu tidak terbatas. Tapi kalau yang dunia, semua terbatas. Ada orang bersaing menyangkut kedudukan. Mau jadi apa? Mau jadi presiden Indonesia misalnya. Orang cuma satu, bisa bersaing. Mau dapat kedudukan, jadi bupati, jadi gubernur, itu terbatas. Mau dapat uang yang banyak, terbatas. Sehingga keterbatasan ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, dulu mereka itu bersaing. Nah, di sini diisyaratkan hatta zurtumul maqabir. Nah, kita mau lihat ini apa artinya hatta zurtumul maqabir. Hatta bisa berarti sehingga. Bisa juga berarti sampai-sampai. Nah, kita lihat artinya sekarang, kita terjemahkan. Kamu bersaing secara tidak sehat, ingin memperbanyak pengikut, ingin memperbanyak harta, sampai-sampai dalam konteks ingin bermegah-megah dan bersaing itu, kamu pergi ke kuburan. Bagaimana itu pergi ke kuburan? Ini dulu pengikut saya, ini ayah saya yang hebat. Oh, ini lihat kuburannya hebat sekali. Sampai-sampai karena ingin bermegah-megah menyangkut kehidupan dunia ini, sampai-sampai mereka pergi ke kuburan. Itu kalau kita artikan hatta, sampai-sampai. Kalau kita artikan hatta dengan arti sehingga, itu artinya kamu kalau sudah dilengahkan oleh ini, tidak berhenti kamu bersaing sehingga sampai kamu ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur di sini artinya sampai kamu mati. Persaingan tidak sehat itu kalau sudah melengahkan orang, menjadikan dia lupa segala sesuatu, dan itu baru bisa berakhir kalau dia mati. Nah, jadi zurtumul maqabir bisa diartikan pergi berziarah ke kubur dalam keadaan hidup dan melihat itu kuburan, menghitung ini pengikut saya. Ini dulu saya punya orang tua yang hebat, ini sekarang kuburannya begitu. Bisa juga berarti kelengahan ini tidak berakhir kecuali kalau kamu ziarah ke kubur. Satu hal lagi yang saya ingin katakan. Ziarah itu digunakan
untuk kunjungan singkat. Nah, kalau kita artikan ziarah di sini pergi ke kubur, itu kan tidak ada orang mau lama-lama ziarah kubur, ya. Nah, tapi kalau kita artikan bahwa zurtumul maqabir itu artinya sampai kamu mati, itu berarti keberadaan seorang di dalam kubur singkat, tidak lama. Karena dia gunakan kata ziarah. Dan ini juga berarti bahwa ada kehidupan dalam kubur. Ada kehidupan dalam kubur. Ini salah satu ayat yang dijadikan oleh ulama sebagai bukti bahwa ada yang dinamai nikmat kubur, ada yang dinamai siksa kubur. Baik, kita akan berhenti di sini untuk kita berdiskusi. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini banyak kita jumpai sekelompok masyarakat membelanjakan hartanya dengan cara selain menabung di bank. Juga membeli rumah dan mobil lebih dari 4. Dan berinvestasi di sektor tanah. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini masuk dalam kategori mengumpul harta? Yang kedua, begitu juga jika ada orang kaya raya, tapi ia selalu beramal dan mau mengeluarkan zakat. Apakah ia juga masuk kategori pengumpul harta? Jika jawabannya tidak, maka tolak ukurnya adalah orang itu tidak kikir. Benarkah begitu? Saya tangkap yang pertama. Kita sebenarnya tidak secara mudah lantas menuduh atau mengatakan orang itu kalau punya, katakanlah mobil banyak. Dia punya mobil A4. Kalau memang kebutuhannya seperti itu, mobil A4. Buat suaminya yang pergi kerja. Buat istrinya yang katakanlah ada pekerjaannya. Boleh jadi ada beberapa anaknya yang sekolah dan lain-lainnya. Jadi itu kita lihat apakah itu dibutuhkan dan apakah itu wajar atau tidak. Mengumpul harta pun tidak ada masalah. Sekian banyak sahabat Nabi yang kaya raya. Yang terlarang itu innalladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Menghimpun harta dan dia tidak mengeluarkan kewajiban yang berkaitan dengan harta itu. Kewajiban yang berkaitan dengan harta ada 2. Yang pertama zakat, yang kedua walaupun kedudukannya tidak sama dengan kewajiban zakat, tapi sedekah. Orang-orang yang dinilai mengabdi kepada Allah itu dinyatakan oleh Al-Quran wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta benda mereka ada hak orang-orang yang butuh. Baik yang butuh itu minta maupun dia tidak minta. Jadi dia menyatakan saya berhak, itu setiap hak ada kewajiban. Dia dinyatakannya ada haknya orang yang meminta dan yang butuh pada harta saya. Nah, itu berarti dia menetapkan kewajiban atas dirinya untuk menyisihkan sebagian dari harta itu. Nah, orang yang semacam ini kalau dia kaya raya tidak ada masalah. Asal dia mengeluarkan hak-hak harta itu. Yang dikecam, yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau membantu orang-orang yang butuh. Saya kira itu, Ibu, ya. Oke. Silakan Anda. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan pada masa Rasulullah dengan kehidupan pada masa sekarang ini telah mengalami sebuah perubahan. Kita kenal dewasa ini adalah zaman yang disebut dengan zaman modern, yang ditandai bagi orang-orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terjadi persaingan yang begitu ketat, sehingga terkadang melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Bagaimana dalam kehidupan kita sesuai dengan konsep Islam tentang persaingan itu sendiri? Terima kasih. Persaingan. Yang pertama tadi saya sudah singgung, kalau bersaing untuk memperoleh akhirat jelas dianjurkan. Ya. Allah menyebutkan nikmat-nikmat akhirat, kemudian dinyatakannya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Menyangkut hal itu, hendaklah orang yang bersaing berlomba untuk berlomba meraih itu. Diperintahkannya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah
dengan bersaing, berlombalah untuk memperoleh apa? Pengampunan Tuhan dan surganya. Jadi ini oke. Nah, kalau persaingan di dunia dianjurkannya juga. Dianjurkan, tetapi jangan persaingan yang tidak sehat. Kita tidak bisa maju kalau kita tidak bersaing. Jadi kita dianjurkan bersaing. Nah, tetapi ada rambu-rambunya. Mau punya banyak pengikut, mari kita bersaing. Mau jadi rektor Anda, mari bersaing. Tetapi di dalam koridor. Itu seperti orang main catur. Main catur, kita bersaing untuk menang. Ya kan? Tetapi jangan lompatkan, jangan jalankan gajah Anda seperti menjalankan benteng. Kan ada peraturannya. Pion 1 langkah. Begitu. Kalau tidak ada persaingan, kita tidak bisa maju-maju. Kita disuruh bersaing. Kalau perlu bersaing dalam harta, tapi dalam koridor yang tidak melengahkan kita dari kewajiban. Sudah jelas itu. Anda sebagai mahasiswa harus bersaing. Mendapat yang terbaik. Tetapi dalam koridor. Jangan yang terbaik lantas nyontek. Ya kan? Itu tidak dalam koridor. Tidak ada lagi yang bertanya? Sementara tidak. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla di sini bisa berarti hati-hatilah. Hei, yang bersaing, hati-hati. Saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu akibat ulahmu bersaing secara tidak sehat. Baru diulangi lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Biasanya kata summa itu menunjukkan tingkat. Nah, ada yang berkata di sini, saufa ta'lamun yang pertama, ancaman akan ada siksa di alam kubur. Ya toh? Kemudian, ada tingkat siksa yang lebih tinggi lagi kapan? Di akhirat. Karena di alam kubur itu, siksa dan nikmat baru panjar. Baru panjar. Allah melukiskan Fir'aun di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada malaikat, wahai para malaikat, tunjukkan kepada Fir'aun tempatnya setiap pagi dan petang. Dan kalau masuk kiamat, kalau datang kiamat, masukkan dia ke api neraka. Nah, jadi itu bagian dari siksa. Nah, di sini ada yang mengartikan, kalla, hati-hatilah, kamu akan tahu akibatnya itu. Pengetahuan yang pertama di alam kubur, pengetahuan yang kedua di akhirat. Ada juga yang mengartikan kalla berarti tidak. Hai manusia, tidak seharusnya demikian sikap kamu. Nah, jadi bukan ancaman. Tidak seharusnya kamu itu bersaing secara tidak sehat. Tidak seharusnya kamu itu bermegah-megah. Baik, kita lanjutkan. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu mengetahui dengan ilmul yaqin, dengan pengetahuan yang penuh, yang tidak ada keraguan di dalamnya, apa kalau kamu mengetahui pengetahuannya? Ada yang mengatakan, la tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat dengan mata kepala atau mata hati neraka itu. Nah, tapi ada banyak ulama berkata bukan begitu maknanya. Maknanya, kalau kamu memang memiliki keyakinan, pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat, pasti kamu tidak akan bersaing secara tidak sehat. Jadi orang yang bersaing secara tidak sehat, yang menumpuk-numpuk harta dengan jalan yang tidak benar, itu sebenarnya orang itu tidak mempunyai keyakinan yang benar. Tidak mempunyai ilmu yakin. Nah, baru sesudah itu Allah berfirman, la tarawunnal jahim. Jadi tidak berkaitan dengan sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Kamu pasti akan melihat neraka. Kapan itu orang lihat neraka? Di hari kemudian. Semua orang akan lihat neraka.
Bahkan semua orang akan lewat di neraka. In minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu harus lewat. Karena neraka ada di bawah sini, ini jembatan itu. Orang lewat di sini. Ada yang lewat jatuh. Ada yang lewat selamat. Itu dikatakan la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Nah, saya ingin terangkan di sini ayat ini ada menyebut ilmul yaqin, ada yang menyebut ainul yaqin. Di ayat lain ada hakul yaqin. Apa bedanya itu? Saya bertanya. Anda pernah ke Moskow? Tidak pernah. Ibu? Belum pernah. Yakin tidak ada Moskow? Dari mana tahu? Karena mendengar banyak. Ini namanya ilmul yaqin. Ada orang yang pernah lewat di sana. Dia sudah pernah lihat Moskow. Dia sudah pernah lewat New York. Orang yang pernah lihat dengan mata kepala, itu lebih tinggi tingkat keyakinannya daripada yang sekedar mendengar. Itu namanya ainul yakin. Orang yang pernah tinggal di sana, tahu seluk-beluknya, itu namanya hakul yakin. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau keyakinan kamu itu kukuh, walaupun hanya baru tingkat pengetahuan, kamu tidak akan bersaing. Ingat, kamu nanti pasti akan melihat neraka. Latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kamu pasti akan melihatnya dengan mata kepala. Ada yang hanya melihat dengan mata kepala, mampir. Ada yang hakul yakin, dia udah masuk, oh ini dia neraka. Kata, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian ada yang lebih ngeri daripada lewat di atas neraka, daripada melihat neraka. Apa itu? Ketika Allah meminta pertanggungan jawab kamu. Nah, na'im. Banyak ulama mengartikan na'im nikmat dunia. Ada seorang waktu turun ayat ini, dalam satu riwayat waktu turun ayat ini berkata pada Nabi, saya tidak bakal dimintai tanggung jawab. Kenapa? Hidup saya enggak pernah mendapat nikmat. Saya sengsara terus. Terus Nabi bertanya, kamu pernah enggak merasakan angin sepoi? Pernah. Oh itu nikmat. Pernah tidak kamu menghirup udara? Pernah enggak kamu minum air yang dingin? Pernah. Itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ini berarti apa yang ada di sekeliling kita, apalagi yang berada di dalam genggaman tangan kita, itu semua akan dimintai. Kamu apakan itu? Orang ditanyakan, dari mana kamu peroleh rezeki? Dan kamu gunakan untuk apa rezeki itu? Nah, itu arti pertama, latus alunna yauma idzin anin na'im. Ada pendapat lain, begini. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata na'im, itu sebenarnya berbicara tentang nikmat akhirat, bukan tentang nikmat dunia. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu memandang ke sana, kamu akan mendapatkan ke sana, yakni ke akhirat, ke sorga, kamu akan lihat na'im. Nah, kita katakan jannatu na'im. Jadi kata na'im dalam Al-Quran digunakan untuk kenikmatan duniawi. Nah, kalau begitu apa artinya? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Nah, kita lihat sekarang. Allah seakan-akan akan berfirman seperti ini. Kamu tuh nanti akan ditanya, bagaimana sih sikap kamu terhadap nikmat akhirat? Apakah kamu menganggap nikmat akhirat itu lebih rendah mutunya dari nikmat dunia? Orang yang berlomba-lomba meraih sebanyak mungkin nikmat duniawi secara tidak sah, bersaing secara tidak sehat, itu kira-kira menganggap nikmat dunia ini lebih hebat dari nikmat akhirat? Kelihatannya seperti itu. Sebab kalau dia anggap nikmat akhirat lebih hebat, dia tidak akan bersaing secara tidak sehat. Nah, setiap orang yang bersaing secara tidak sehat,
memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, memperbanyak segala sesuatu, salah satu yang akan ditanyakan padanya dalam bentuk kecaman, bagaimana sih sikap kamu waktu di dunia itu? Kamu tidak percaya ya ada nikmat akhirat. Kamu tidak percaya ya bahwa nikmat akhirat itu lebih hebat dari nikmat dunia. Nah, itu yang ditanyakan, dan pertanyaan itu bukan lagi dalam bentuk ingin tahu. Malaikat tidak bertanya untuk ingin tahu. Malaikat bertanya untuk mengecam, karena jangankan malaikat, yang bersangkutan sendiri sudah tahu bahwa memang dia lengah ketika itu. Baiklah, kita akan melihat satu fragmen, kemudian kita akan berdiskusi. Kita sarapan dulu ya, Pak? Iya. Ma, Iya. kemarin ada orang datang ke kantor mau jual tanah. Lokasinya sangat strategis loh. Papa mau beli tanah itu ya? Ya, rencananya begitu. Buat apa sih, Pak? Tanah kita kan sudah banyak. Sementara itu, anak kita kan cuma 2. Lalu untuk siapa tanah itu, Pak? Ya, untuk kita lah. Pak, Mama sudah merasa puas dengan keadaan kita sekarang. Semua kekayaan yang kita miliki ini tidak akan habis sampai kita ke liang kubur, Pak. Jadi buat apalah kita beli tanah itu? Mendingan buat nabung di akhirat nanti, Pak. Mama pasti mau bilang nyumbang untuk masjid, pesantren, atau yatim piatu kan? Ya jelas dong, Pak. Cuman itu saja yang bisa menolong kita di akhirat nanti, Pak. Omong kosong. Papa tidak setuju. Papa tetap akan membeli tanah itu. Mama kayak nggak tahu Papa saja. Papa ini siapa? Adi si tuan tanah, Ma. Masa kalah sama Kohapeng? Nggak ada kamu sama? Jadi, diam-diam Papa bersaing ya dengan Kohapeng. Papa. Ya sudah. Pagi ini Papa mau menyelesaikan pembayaran tanah itu. Papa beli dulu. Des, Ibu. Aduh, Ibu. Alhamdulillah Ibu datang. Ibu masuk. Aduh. Gimana kabarnya? Baik. Kok kesini nggak bilang-bilang sih, Bu? Sekali-kali nggak bilang-bilang kan nggak apa-apa. Ibu. Ayo duduk dulu, Bu. Des, kok sepi? Suamimu kemana? Lagi keluar, Bu. Oh ya, Ibu pasti kan capek. Ibu mau minum apa? Teh panas saja. Oke. Bija. Bija. Ya, Nyonya. Tolong buatkan teh panas ya, Bi. Baiknya. Suamimu memang betul-betul tuan tanah, Des. Ibu tahu dari mana? Gak penting. Yang jelas, ibu bangga punya menantu kaya. Ya, gitulah, Bu. Silakan diminum, Bu. Kasih. Oh ya, Bi. Tolong siapkan makan siang dan itu sekalian tas Ibu masukkan ke kamar ya. Baiknya. Tapi ada satu hal yang saya nggak suka dari Mas Adi. Pelitnya itu loh, Bu, nggak ketulungan. Pelit bagaimana? Mas Adi nggak pernah beramal sedikit pun, Bu. Saya jadi malu. Terkadang sudah nggak mau ngasih, masih pula memarahi yang minta. Suamimu kok aneh ya? Gitulah Mas Adi, Bu. Bi, sudah selesai belum menatanya? Sudah, Nyonya. Gimana kalau kita bicara di dalam aja? Ma, Ini ada Ibu. sama siapa, Bu? Sendirian. Dari mana kamu? Habis menyelesaikan pembayaran tanah, Bu. Oh iya, Pak. Bentar ya. Kata tetanggamu, kamu sekarang jadi tuan tanah ya? Begitulah, Bu. Itu semua kan berkat doa Ibu.
Ibu ikut bangga mempunyai menantu yang banyak tanahnya. Memang sekarang tuh paling aman investasi tanah. Tuh, Des, dengerin apa kata ibu. Iya dong. Adi, boleh nggak ibu minta sepetak tanah dari sekian banyak tanahmu? Untuk apa, Bu? Ibu bersama kawan-kawan bermaksud membangun sekolah untuk anak-anak terlantar. Dananya sih sudah terkumpul, tapi kira-kira cuma cukup untuk membangun saja. Buat apa sih, Bu? Ngurusin anak-anak terlantar. Tidak ada gunanya. Lagi pula, rata-rata tanah yang saya miliki itu harganya sangat tinggi. Karena lokasinya sangat strategis. Sebenarnya sih nggak masalah. Asal dibayar sesuai dengan harga pasar. Ibu sih maunya gratis, anggap saja sebagai wakafmu. Ya, kalau gratis mohon dimaaf. Saya belum biasa memberi seseorang secara gratis. Harap ibu ketahui. Semua itu saya beli dari hasil keringat saya sendiri, Bu. Masa saya melepas tanah senilai ratusan juta hanya untuk anak-anak terlantar itu? Rasanya aneh. Aneh, Bu. Singkat kata, kamu keberatan gitu kan? Begitulah kira-kira. Kalau boleh ibu ngasih tahu, tanah dan rumahmu yang jumlahnya tidak ternilai lagi, semua itu titipan Allah. Apabila kamu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, kelak di kemudian hari akan merepotkan kamu. Karena itu semua tidak bisa kamu bawa mati, kecuali amalmu yang bisa kamu bawa. Itu urusan nanti, Bu. Oh ya sudah. Sebenarnya ibu sih bangga mempunyai menantu yang hartanya berlimpah. Tapi melihat kenyataannya seperti ini, kebanggaan ibu berubah menjadi kesedihan. Ibu sedih melihat menantu ibu yang kikir, pelit, dan tidak mau beramal untuk sesama. Ya, semua terserah ibu. Terserah siapa saja yang menilai diri saya. Maaf, saya mau menemui seseorang yang akan menjual rumahnya dengan harga murah karena dililit hutang. Permisi. Astagfirullahaladzim. Bu, maafkan suamiku ya, Bu. Gak masalah, Des. Mari kita sama-sama mendoakan suamimu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatinya. Amin. Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kalau ada orang pernah mengumpulkan harta dengan korupsi atau dia berjudi, suatu saat dia bertobat, apakah untuk membersihkan hartanya dia harus menghilangkan semua hartanya dan mulai dari nol lagi? Apa harta itu masih bisa dimanfaatkan walaupun mendapatkannya dengan cara yang haram setelah dia bertobat? Terima kasih. Korupsi, judi dan sebagainya. Iya, kalau dia korupsi, dia kembalikan ke negara uangnya. Tidak boleh sepeser pun ada di tangannya. Atau kalau dia takut, katakanlah, mungkin boleh jadi bisa ditoleransi bahwa harta itu diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial keagamaan. Dia berikan ke sekolah, dia bangunkan perpustakaan, dia bangun rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Dan yakinlah bahwa apabila dia benar-benar bersih, Tuhan akan memberikan kepadanya rezeki yang lebih banyak. Nah, kalau seandainya uang itu diperolehnya dari hak orang lain, maka dia sebaiknya mengembalikan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dan kalaupun tidak, dia sedekahkan juga dengan niat semoga ganjarannya diterima oleh pemilik harta. Kalau judi, dia berikan kepada lembaga-lembaga sosial. Saya kira itu baru bersih. Nah, dan jangan berkata, oh bagaimana nih saya tidak dapat rezeki lagi habis duit saya. Anda memang benar-benar mau tobat atau tidak? Ya kan itu persoalannya di situ. Itu yang dimaksudnya, sudah jelas. Baik, siapa lagi? Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan harta kita yang kita bisa tabung di luar keperluan sehari-hari dan di luar zakat,
itu berapa persen sebaiknya yang kita harus sedekahkan atau infakkan sehingga kita tidak dalam kategori yang berlebih-lebihan. Terima kasih. Begini Bu, pernah ada seorang sahabat Nabi kaya raya. Dia ingin memberikan, sedekahkan semua hartanya. Nabi melarang, tidak usah semua harta kamu. Terus orang itu berkata, kalau begitu setengahnya. Nabi bilang, banyak setengahnya. Dia bilang, kalau begitu sepertiganya. Nabi terus mengatakan, sepertiga, tapi sepertiga juga banyak. Nah, baru kamu meninggalkan harta untuk anak keturunanmu, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka itu papa tidak mempunyai harta kekayaan. Karena itu dalam agama orang tidak boleh berwasiat menyangkut hartanya untuk orang lain lebih dari sepertiga. Nah, jadi kalau ibu tanyakan, saya kira itu maksimal sudah banyak kalau sepertiga diberikan, dan itu pun sudah banyak. Itu ada ayat yang menyatakan Tuhan tidak minta semua harta kamu, karena dia tahu kamu pun kikir. Kalau dia minta semuanya, kamu tidak bakal kasih, ya kan? Nah, jadi sepertiga itu disalurkan untuk ini, itu pun sudah banyak. Nah, minimal kalau mau yang ini keluarkan, kalau perdagangan keluarkan 2,5%, baru sisihkan untuk orang-orang yang dinilai butuh, diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan kita. Saya kira itu, Bu. Baik, mungkin kita bisa menyimpulkan ini, apa ini pesan dari surah At-Takasur. Pesannya yang pertama adalah, silahkan berlomba-lomba untuk memperoleh sebanyak mungkin kenikmatan duniawi, harta duniawi, tidak dilarang. Asal jangan tujuannya bermegah-megah. Dan jangan juga itu diraih dalam suatu cara yang tidak dibenarkan agama. Ini satu. Mau jadi orang yang paling kaya di dunia, silahkan. Tetapi dalam koridor, itu yang pertama. Yang kedua, kelengahan itu bisa menjangkiti seseorang apabila dia mengikuti hawa nafsunya untuk memperbanyak-banyak harta secara tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari surah kita ini, kita bisa menyatakan bahwa setiap nikmat yang diperoleh seseorang di dalam kehidupan dunia ini, walaupun sekecil apapun, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dikatakan setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi ini, setiap angin sepoi yang bertiup, setiap tetes hujan, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kamu apakan ini? Kita ini sebagai bangsa, saya kira terlalu banyak yang akan dituntut tanggung jawab kita. Itu laut kita apakan. Itu udara kita apakan. Itu sebagai bangsa, sebagai pribadi pun demikian. Dan yang terakhir, dari kesimpulan ini, kalau kita mengambil penafsiran yang lain, bahwa kelak akan ditanyakan bagaimana sikap kita menyangkut kehidupan akhirat. Benar-benar percaya atau tidak. Saya kira itu bagian kesimpulan dari surah At-Takasur ini. Baiklah, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak pemirsa, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari manusia atas nikmat dan limpahan rizki yang sudah diberikannya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan bermanfaat untuk kita semua. Sudah waktunya bagi saya untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.